Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 stem cell yang beranggotakan saya sendiri, Syahril Alfarel, Jayanti Mandasari, Iridaris Nur Sidra Salsabila, Fadila Nur Afni, dan Saren Ayu Ningtyas. Kami akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang efek terapi pemberian stem cell autologus adiposa yang diberikan secara intravena pada pasien stroke tahap kronis. Oleh pengantar yang akan saya jelaskan sendiri. Sel punca yang berasal dari sumsum tulang autologus atau allogenik dan atau adiposit subkutan telah dilaporkan efektif untuk memulihkan hasil fungsional, sensorik, dan motorik sebagian besar pada subakut dan jarang pada tahap kronis pasien stroke. Lebih lanjut, sel punca manusia dewasa telah dilaporkan sangat resisten terhadap transformasi spontan, dengan kuat menunjukkan bahwa transplantasi sel punca mesenkim mungkin merupakan modalitas terapi yang menjanjikan dan aman untuk stroke. Terapi sel punca pada stroke telah dilaporkan untuk mempromosikan perbaikan sistem saraf pusat endogen dan untuk merangsang mekanisme neurorestoratif seperti angiogenesis, neurogenesis, remodeling vaskular, remodeling materi putih, dan respon inflamasi dan imun. Nah, baru-baru ini, eksosom disarankan untuk memediasi efek terapeutik sel pada stroke dengan memfasilitasi komunikasi antar sel secara parakrin dan untuk mengatur fungsi sel intrinsik, sehingga eksosom telah disarankan untuk menjadi mediator utama. Dalam studi klinis ini, kemanjuran transplantasi intravena sel punca yang diturunkan dari adiposa autologus untuk mengobati pasien stroke pada tahap kronis dari 4 bulan hingga 8 tahun setelah onset stroke pada fungsi motorik, sensorik, dan kognitif selama dan segera setelah infus sel dievaluasi dengan membandingkan skor NIHSS sebelum perawatan, selama 90 menit perawatan, dan segera setelah 1 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun setelah perawatan. Selanjutnya ada sekilas rangkuman. Transplantasi intravena sel punca mesenkim yang berasal dari sumsum tulang dan jaringan adiposa telah dilaporkan efektif, aman, dan menjanjikan dalam pemulihan hasil klinis pasien stroke pada stadium akut dan subakut. Untuk pasien dan metode, evaluasi efek terapi ADSC pada 21 pasien stroke dengan fokus pada: pertama, jeda waktu antara hari onset stroke dan terapi ADSC. Yang kedua, usia onset stroke. Yang ketiga, jumlah sel yang ditransplantasikan. Dan yang terakhir, waktu yang diperlukan untuk konfirmasi hasil fungsional pertama dan transplantasi sel. Selanjutnya ada diskusi dan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa pemulihan fungsional pasien stroke yang diobati dengan ADSC mungkin muncul segera setelah infus sel, menunjukkan interaksi tidak langsung ADSC dan dengan sel saraf dan vaskular intrinsik, dan peran penting dari vesikel ekstraseluler. Selanjutnya untuk tujuan, mengklarifikasi efek sel punca turunan adiposa autologus atau ADSC pada pasien stroke kronis yang diobati dengan infus ADSC lebih dari 4 bulan setelah onset stroke, dan untuk mendeteksi waktu untuk pemulihan fungsional dan untuk menemukan faktor klinis yang menentukan kemanjuran ADSC. Dan yang terakhir untuk hasil, pasien yang diobati dengan infus ADSC dalam waktu 6 bulan setelah onset stroke menunjukkan pemulihan fungsional yang lebih nyata dibandingkan dengan pasien yang diobati dengan ADSC lebih dari 12 bulan setelah onset stroke. Untuk pasien, jumlah sel induk yang diberikan dari 0,6 kali 108 menjadi 1,8 kali 108, dan kerusakan iskemik atau hemoragik tidak mempengaruhi kemanjuran pengobatan ADSC. Selanjutnya, pasien dan metode. Yang pertama, pasien dan evaluasi pemulihan fungsional. Terapi sel punca mesenkimal adiposit turunan autologus atau ADSC dilakukan untuk mengobati pasien iskemik dan hemoragik kronis yang memiliki onset stroke lebih dari 4 bulan dan kurang dari 6 tahun sebelum terapi ADSC. Sebagian besar pasien diobati dengan ADSC intravena atau 4 setelah lebih dari 6 bulan dari onset stroke. Usia rata-rata onset stroke dari subjek tersebut adalah 53,8. Kisaran
40-79 tahun dan 55,7 kisaran 40-80 tahun pada hari pengobatan. Selanjutnya, persiapan autologus ADSC. Pasien dirawat dengan tambalan anestesi lokal dan injeksi pada kulit sekitar 10 cm ke sisi umbilikus. Dan 2-3 potong jaringan lemak subkutan seukuran beras diperoleh melalui pembedahan dari sayatan 0,7 cm. Biofutur teknologis dikultur pada 5% CO dan 37 derajat Celcius dalam media yang dilengkapi dengan 4% serum autologus selama 11-13 hari. Kemudian ditripsinisasi dan ditanam kembali pada labu T75. Selanjutnya dikultur selama kurang lebih 3 hari dalam medium yang mengandung serum 2%. Setelah ditripsinisasi ulang dan dikultur dalam labu T300. Kemudian ditripsinisasi lagi dan dikultur selama 3 hari di hyperplast sebelum persiapan sel akhir untuk pengobatan. Pada hari transplantasi, sel-sel tripsinis dicuci 4 kali dengan selin, kemudian melewati filter dan jumlah rata-rata 1,0 kali 108. Sel disiapkan dan disuspensi dalam 200 ml selin dan diberikan secara intravena kepada pasien. Sel-sel disaring lebih lanjut dengan ukuran pori 108 meter selama infus tetes untuk menghilangkan sel-sel yang berkerumun. Selanjutnya ada evaluasi suhu kulit. Ditinjau dari pasien yang mengaku kedinginan pada ekstremitas mereka yang lumpuh, dievaluasi dengan mengamati kemerahan dan perasaan hangat yang meningkat pada kulit selama dan segera setelah terapi ADSC. Lalu ada hasil. Yang pertama ada pengaruh jeda waktu antara onset stroke dan terapi sel induk pada pemulihan fungsional, yang menghasilkan jeda waktu yang lebih pendek antara stroke dan terapi ADSC mungkin merupakan faktor penting untuk mendapatkan pemulihan fungsional dengan pengobatan ADSC. Hal ini dilihat dari 4 pasien yang diobati dengan terapi ADSC dalam waktu 6 bulan setelah onset stroke dan 3 pasien yang menerima terapi ADSC antara 6 bulan dan 12 bulan setelah onset stroke, menunjukkan pemulihan fungsional yang lebih besar dari NIHSS1, tetapi di antara 14 pasien yang diobati dengan ADSC lebih dari 12 bulan setelah stroke mereka, 9 pasien menunjukkan pemulihan lebih besar dari NIHSS1 dan 5 pasien menunjukkan tidak ada pemulihan dari NIHSS. Lalu yang kedua ada pengaruh jumlah sel ADSC yang diberikan pada pemulihan fungsional pasien stroke, di mana nomor sel ADSC antara 0,6 kali 10 pangkat 8 dan 1,4 kali 10 pangkat 8 memiliki efek pemulihan yang sama pada pasien dengan stroke kronis. Hal ini dilihat dari 11 pasien yang diinfus dengan 1,4 kali 10 pangkat 8 ADSCS 2 menunjukkan pemulihan lebih besar dari NIHSS 3, 5 menunjukkan pemulihan kurang dari NIHSS 3, dan 4 tidak menunjukkan pemulihan fungsional. Lalu yang ketiga ada pengaruh usia pada terapi sel. Hal ini menghasilkan kemanjuran ADSC mungkin tidak dipengaruhi oleh usia saat pengobatan, yang dimana dilihat dari 14 pasien dengan NIHS lebih lambat dari 10, 1 pasien lebih muda dari 50, dan 1 pasien lebih tua dari 70 menunjukkan pemulihan NIHSS lebih besar dari 3 pasien lebih muda dari 50, dan 4 pasien antara 50 dan 70 tahun menunjukkan pemulihan NIHSS kurang dari 3. Sementara itu 1 pasien lebih muda dari 50 dan 4 pasien pada usia 50 dan 70 tidak memiliki pemulihan fungsional. Yang keempat adalah waktu yang dibutuhkan untuk kemunculan pertama pemulihan fungsional setelah ADSC intravena, yang menghasilkan pemulihan fungsional pasien stroke yang diobati dengan infus ADSC
ASCS intravena mungkin muncul cukup lama setelah infus sel, menunjukkan interaksi tidak langsung ADSCS dengan sel saraf dan vaskular instinctive. Yang kelima, ada pengaruh transplantasi ADSC pada suhu kulit anggota badan dengan hemiplegia, di mana menghasilkan terapi ADSC dapat memberikan efek pada pemulihan sirkulasi darah melalui molekul kecil yang dikeluarkan sebagai vesikel ekstraseluler dari sel yang dikultur. Karena pemulihan dalam beberapa jam setelah infus terlalu cepat bagi sel yang diinfuskan untuk mencapai area otak yang rusak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai diskusi yang ada pada jurnal ini. Jadi selama 2 dekade terakhir, salah satu terapi stroke iskemik yang efektif dan juga telah terbukti adalah pemberian aktivator plasminogen jaringan intravena. Ada juga terapi endovaskuler menggunakan trombolisis mekanik atau kimia arteri yang juga meningkatkan hasil, tetapi aplikasi terapeutik ini itu terbatas karena waktu yang sempit. Selain itu ada fokus fisik rehabilitasi area cedera yang dijadikan sebagai terapi utama pengobatan stroke. Nah, namun tingkat pemulihan neurologis ini masih terbatas dan pendekatan baru untuk meningkatkan kemampuan regeneratif endogen saja. Dalam studi laboratorium, terapi sel punca ini telah terbukti aman dan potensial dalam mengatasi otak yang cedera di luar fase akut stroke atau pada tahap kronis. Meskipun uji klinis yang terbatas, tetapi telah menunjukkan bahwa transplantasi sel punca ini efektif untuk mengobati pasien stroke. Adapun penelitian melaporkan bahwa transplantasi sel induk mononuklear autologus ini memiliki efek terapeutik yang aman dan sedikit untuk pasien stroke kronis. Namun, penelitian ini juga tidak menyebutkan pemulihan fungsional pada waktu lebih awal, sekitar 1 atau 2 jam setelah perawatan. Lalu, setelah diamati peningkatan fungsi motorik yang signifikan pada tungkai atas dan bawah yang lumpuh pada 3 pasien, ini terjadi setelah adanya infus ASDC autologus selama 90 menit. Adapun 3 kasus yang ada pada pemulihan ini, yang pertama itu ada kasus NIHSS menurun secara dramatis setelah perawatan dari skor 15 sebelum perawatan menjadi skor 12 setelah perawatan dan skor 8 setelah 1 hari transplantasi ASDC, sehingga dapat disimpulkan bahwa terapi ASDC intravena ini dapat memulihkan hasil fungsional selama dan segera setelah terapi. Ya, yang kedua itu pada kasus cacat bicara yang disebabkan gangguan fonasi dapat diperbaiki segera setelah infus sel. Lalu ada kasus ketiga di mana pemulihan signifikan segera dari gerakan anggota badan yang lumpuh ini terjadi. Lalu ada juga sensasi taktil yang lumpuh di kedua ekstremitas atas dan bawah secara signifikan pulih ke tingkat hampir normal hampir 1 jam setelah dimulainya sel induk, dan efeknya itu berlanjut sampai 1 bulan setelah terapi. Ada juga kasus di mana seorang wanita berumur 65 tahun menggunakan terapi ASDC 43 hari setelah onset stroke, menunjukkan pemulihan gerak yang jelas dan juga adanya pemulihan sensasi sentuhan kulit segera setelah dilakukannya infus ASDC ini. Selanjutnya ada 11 kasus termasuk 3 kasus yang tadi setelah disebutkan ini menunjukkan pemulihan fungsional oleh NIHSS dalam waktu 3 jam setelah memulai terapi. Lalu ada juga 4 kasus di mana pemulihan fungsional tidak diamati selama 3 jam setelah infus, ini menunjukkan pemulihan fungsional NIHSS 2, 3, dan 1 masing-masing pada kunjungan 1 bulan setelah terapi. Selanjutnya ada terjadinya 6 kasus. 1 di antara 6 kasus yang tidak memiliki pemulihan ini menunjukkan pemulihan fungsional NIHSS atau skala stroke NIH.
Dari 5 kasus sisanya tidak menunjukkan pemulihan fungsional pada 1 tahun setelah terapi sel. Pemulihan awal yang dramatis dari fungsi motorik dan sensorik yang diamati dalam 2 hingga 3 jam setelah pengobatan ADSC atau stem cell autologous adiposa pada 11 pasien menunjukkan bahwa faktor ekstraseluler yang disekresikan dari sel punca mungkin memainkan peran penting dalam aktivasi fungsi motorik dan sensorik dari sistem ekstrapiramidal atau jaringan saraf otak yang mengontrol motorik manusia. Bagian otaknya itu berperan dalam gerakan-gerakan otomatis di kehidupan sehari-hari kita. Salah satu penelitian sangat menyarankan bahwa efek transplantasi intravena ADSC pada pasien stroke kronis dapat disebabkan oleh vesikel ekstraseluler atau partikel yang dikeluarkan secara alami dari sel yang dilepaskan dari ADSC yang dikultur dan tersuspensi dalam 200 ml saline atau jenis cairan infus kristaloid dengan waktu persiapan selnya 60 menit dan waktu infus intravenanya 90 menit dapat berkontribusi untuk memulihkan fungsi saraf dan peningkatan suhu kulit. Hasil pengamatan pemulihan fungsional lebih dari 1 bulan setelah terapi sel dapat diinduksi oleh interaksi sel punca infus, direkrut dengan sel regeneratif infeksi yang terletak di jaringan otak yang cedera, dan juga rehabilitasi yang dilakukan setelah terapi sel. Nah, dari studi klinis, praklinis, dan hati, lebih lanjut diperlukan untuk mengklarifikasi kemanjuran vesikel ekstraseluler tanpa sel induk, karena eksosom dan molekul biologis kecil lainnya yang bebas dari oklusi atau penyumbatan paru biasanya diinduksi oleh terapi sel, diharapkan menjadi terapi yang lebih aman untuk stroke dan penyakit lainnya, dengan gangguan pembuluh darah dan saraf di otak. Dari jumlah pasien stroke dalam penelitian yang dilakukan terlalu kecil untuk menyimpulkan bahwa terapi ADSC intravena ini menginduksi pemulihan fungsional setelah pengobatan pada sebagian besar pasien yang dipengaruhi oleh jeda waktu antara onset stroke dan terapi ADSC, bukan oleh usia pasien dan jumlah ADSC-nya ya. Nah, masih harus dilakukan penelitian lebih lanjut untuk merekomendasikan terapi ADSC sebagai salah satu modalitas yang paling menjanjikan untuk mengobati pasien stroke kronis. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat dan kurangnya bisa dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.